Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengunjungi kota Qum yang ada di Iran. Kota Qum adalah kota tua sekitar 135 km di barat daya Teheran di Iran. Nah, kota Qum ini merupakan kota yang dibangun tahun 83 sampai 93 Hijriah di masa pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Walau dibangun di masa pemerintahan Islam, sejatinya kota itu sudah ada sebelum Islam. Saat ini kota Qum merupakan ibu kota provinsi Qum dan kota sucinya kaum Syiah yang banyak meninggalkan kebudayaan Islam. Di kota tersebut berkedudukan sebagai kota pelajar untuk mendalami berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya adalah aliran Syiah. Terdapat makam Sayyidah Fatimah Al-Maksumah. Nah, di dalam logat bahasa Iran itu disebut Al-Maksumi di Jamkaran di Qum yang selalu dikunjungi oleh para peziarah setiap saat dan dibuka 24 jam. Siapakah Fatimah itu? Fatimah adalah saudari dari Ali Ridho atau Ali Riza. Ini adalah imam ke-8 dari Syiah Isna Asyariyah atau juga disebut sebagai Syiah Imamiyah. Ali Riza adalah putra Musa Al-Kadzim. Makam Ali Riza terdapat di kota Mashhad yang merupakan kota terbesar kedua setelah Teheran. Terdapat banyak hauzah atau pesantren ya kalau di kita ini. Di kota Qum tersebut antara lain adalah Hauzah Amuriyah, Hauzah Ayatollah Gulpayegani, Hauzah Ayatollah Mar'ashi Najafi, Hauzah Imam Hussein, Hauzah Imam Al-Ashkari, Hauzah Imam Mahdi, Hauzah Imam Hadi, Hauzah Rasul Al-A'dam, Hauzah Sayyid Hasan Al-Shirazi, Hauzah Al-Wandiyah, Hauzah Imam Khomeini, Hauzah Imam Al-Bakir, dan lain-lain. Banyak makam ulama atau ayatullah di Qum seperti Al-Najafi, seorang ulama kolektor manuskrip yang tersimpan di perpustakaannya. Kemudian ada Zakaria bin Adam, Ali bin Babawai, Muhammad Kulawai, Ali bin Ibrahim Al-Qumi, Qutbuddin Ar-Rawandi, dan lain sebagainya. Di samping itu terdapat makam para sultan di kota tersebut. Antara lain adalah makam Shah Abbas ke-11 Safawi, Shah Safi, Shah Sulaiman Safawi, Shah Sultan Hussein Safawi, Fath Ali Shah Qajar, nah ini dari dinasti Qajar, kemudian Muhammad Shah Qajar. Di Qum juga terdapat pusat digitalisasi buku-buku Islam dari seluruh dunia, yang hasilnya adalah buku-buku digital dalam bentuk PDF yang kita kenal sekarang ini. Banyak toko buku di sekitar komplek
Jamkaran yang di dalamnya tadi ada makam Fatimah Al-Maksumi yang wafat tahun 201 Hijriah atau 816 Masehi. Nah, sedangkan 12 imam yang dipercayai oleh kaum Syiah ialah yang pertama, nah ini berarti khalifah di dalam Sunni, kemudian dalam Syiah ini Ali bin Abi Thalib adalah merupakan imam yang pertama. Lahir di Mekah, kemudian wafat di Najaf, Irak. Hasan bin Ali wafat tahun 50 Hijriah, lahir di Madinah dan wafat di Madinah. Kemudian Husain bin Ali wafat tahun 61 Hijriah, lahirnya di Madinah dan wafat di Karbala, Irak. Keempat ya adalah Ali Zainul Abidin bin Husain, wafat tahun 94 Hijriah, lahir dan wafat di Madinah. Kelima, Muhammad Al-Baqir, wafat tahun 113 Hijriah, lahir dan wafat di Madinah. Yang keenam adalah Ja'far As-Shadiq, wafat tahun 148 Hijriah, lahir dan wafat di Madinah. Nah, Ja'far As-Shadiq ini merupakan imam Syiah yang keenam, tetapi juga diakui oleh Ahlussunnah karena banyak juga meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketujuh adalah Musa Al-Kadhim, wafat tahun 183 Hijriah, lahir di Madinah, wafat di Baghdad. Nah, kemudian inilah Ali Ridho. Yang ini wafat tahun 202 Hijriah, lahir di Madinah dan wafat di Mashhad, di Iran. Dan Mashhad ini merupakan kota yang terbesar kedua setelah Teheran pada saat ini, dan Isfahan itu adalah kota yang ketiga terbesar di Iran setelah Teheran, Mashhad. Kemudian Muhammad Al-Jawad meninggal tahun 220 Hijriah, lahir di Madinah dan wafat di Baghdad. Ali Al-Hadi wafat tahun 254 Hijriah, lahir di Madinah, wafat di Samarra. Nah, kita lihat Samarra ini ya, sedikit tentang Samarra ini yang ada di Iran ini ya. Kota ini merupakan kota yang indah yang ada di utara Baghdad, sekitar 125 km, yang ada di timur sungai Tigris. Nah, kota ini dibangun pada masa Khalifah Mu'tasim Billah. Nah, Mu'tasim Billah ini adalah Khalifah Abbasiyah tahun 218 sampai 227 Hijriah memerintahnya. Nah, kota ini dijadikan pusat kekuasaan Abbasiyah ya, setelah Baghdad. Kemudian Mu'tasim ini mengalihkan ke Samarra, dan Samarra ini sebenarnya dari bahasa Arab, yaitu surro man ro'a ya. Surro itu digembirakan, man siapa, ro'a yang melihatnya. Surro man ro'a, karena kota ini adalah indah, maka bagi orang yang melihatnya dia akan
bahagia begitu. Kemudian Imam Hasan Al-Askari wafat 260 Hijriah. Nah, lahirnya di Madinah, wafatnya di Samarra juga. Ya. Kemudian yang terakhir Imam Mahdi Al-Muntadhor, yaitu wafatnya tidak diketahui, lahir di Samarra tahun 225 Hijriah, dan sekarang ini yang disebut dengan Imam Mahdi itu sedang ghaib, ya, tersembunyi atau bersembunyi, dan akan muncul di kemudian hari yang akan datang. Nah, inilah yang dipercaya oleh Imam Syiah Isna Asyariyah. Isna Asyariyah itu berarti 12 imam gitu ya. Nah, kita lihat sebagian dari kota yang ada di Qum. Ini adalah komplek dari Masjid Jamkaran yang ada di kota Qum, yang di situ terdapat makam Fatimah Al-Maksumi tadi. Juga ini kita lihat seperti ini keadaannya, termasuk yang ada di dalam komplek Jamkaran tersebut. Kita lihat makamnya Fatimah Al-Maksumah di Jamkaran Qum.
Mari kita lihat sudut dari makam Fatimah Maksumah yang ada di Qum. Nah, kita lihat lagi di dalam makam Fatimah Al-Maksumah ini. Kita lihat sorbannya kalau hitam begitu berarti masih keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, mari kita lihat ini makamnya Fatimah Al-Maksumah. Al-Maksumah Al-Fatimah. Nah, ini makamnya seperti ini. Ya, ini berarti tertutup rapat. Kita hanya bisa melihat dari celah-celah yang ada di situ. Nah, ini kita lihat lagi. Ini di atasnya ya, di atas makam itu gemerlap lampu-lampu kristal yang menghiasi dinding-dinding, kemudian juga atap yang ada di atasnya. Ini berarti satu lagi. Nah, ini keadaannya gemerlap, kristal-kristalnya yang banyak sekali sehingga orang melihatnya pada malam hari yang seperti ini itu terlihat terang. Nah, ini kita lihat lagi, jadi terang sekali pada waktu malam. Ini kita berkunjung ke situ dan kita lihat lagi, ini satu lagi. Nah, ini diantara
pintu keluar dari yang ada di makam Fatimah Maksumah tadi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita sudah keluar dari pintu untuk tadi masuk, kemudian kita lihat makamnya, kemudian ini kita pintu keluarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat di Qum, ini makamnya An-Najashi. Nah, ini berarti orang dari Najaf, ya. Kemudian kolektor manuskrip, ya. Manuskrip Arab itu semuanya dikoleksi oleh An-Najafi ini, kemudian menjadi perpustakaan tersendiri. Nah, ini makamnya yang ada di rumah itu dan dijadikan perpustakaannya dia. Ini kemudian kita lihat lagi, ini makamnya ini yang ada di rumahnya. Nah, ini tulisannya Markot Mutahhar Kitabah Khonah Umum. Nah, ini berarti markot itu berarti makam, kuburan. Hadratu Ayatullah Udma Mar'asy Najafi. Nah, ini di Qum, ya. Ya, ini kita lihat suasana di kota Qum, ya. Ini ada bis umum, kemudian ini taksi seperti ini, ya. Kita lihat ini, kemudian kita akan masuk ke tempat digitalisasi buku, ya. Jadi ini tempat namanya An-Nur, ya. Ini berarti kitab-kitab yang sudah jadi, yang sudah didigitalisasi oleh An-Nur ini. Nah, ini di Qum, dan ini buku-buku bahasa Arab yang banyak itu yang kita lihat sekarang ini, yang sampai ke dunia Islam yang lain termasuk ke kita ini, itu kebanyakan digitalisasi di Qum ini. Dan kita lihat dapurnya itu bagaimana mereka mendigitalisasi buku-buku itu. Nah, buku yang tebal-tebal itu kemudian di lembaran-lembaran itu dibuka satu-satu, kemudian dibuat digital dengan mesin komputer, dan hasilnya seperti ini. Hasilnya itu PDF, kemudian juga ada di bisa dibuka di komputer. Nah, ini keadaannya, ya. Kemudian situasinya seperti itu. Ini di ruang sebelah depan gitu, ya, untuk tadi masuk ke ruangannya. Ini di depannya, kemudian ini situasi yang di depan dengan hiasan yang bagus. Saya kira di Iran itu gambar-gambar yang seperti ini banyak sekali kita lihat di mana-mana. Di kota Qum terdapat museum, yang di dalam museum itu bermacam-macam barang. Nah, antara lain adalah ini yang kita lihat adalah burung. Burung yang ada di Iran itu bermacam-macam, ya. Ada yang seperti ini, kakak tua, ya. Ada yang seperti ini, perkutut di kita,
ya, dan lain sebagainya. Ini berarti satu sisi di dalam museum. Kita lihat juga ada macam binatang. Yang binatang ini seperti kijang, ya. Ini sepertinya kijang, ya. Kalau ini seperti kita ini di sini itu kayak kerbau gitu, ya. Nah, itu berarti diambil kulitnya, dan kulit-kulit ini bisa dipakai untuk membuat sepatu, membuat jaket, membuat tas, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini ada mata uang. Yang mata uang ini berarti dipakai untuk jual beli dengan berbagai macamnya, dan ini yang dipakai mata uang di Iran. Kemudian kita lihat lagi, nah ini di luar, ya, di luar museum itu. Nah, ini ada gambar-gambar. Kita lihat ada seseorang yang bersorban hitam. Kalau yang bersorban hitam ini berarti dia seorang ulama yang keturunan dari Rasulullah SAW. Lewat Fatimah, kemudian Ali, kemudian lewat Hasan dan Husain, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak memakai sorban hitam berarti pakai sorban putih. Nah, kalau yang memakai sorban putih ini berarti sebagai seorang ulama biasa tanpa harus mempunyai silsilah sampai Rasulullah SAW. Saya kira itu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.